Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan pimpinan Islamic Center dan juga yang kita muliakan para pengurus Ayanda Haji Ike dan juga segenap jajaran pengurus yang lainnya, Bapak Muhammad Said serta seluruh jamaah yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah kita senantiasa dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir di dalam masjid yang kita cintai, yang hampir kurang lebih berapa bulan kita libur? Ada 3 bulan ya? Ya alhamdulillah saya yang libur ya, 3 bulan 4 bulan nggak memberikan tausiah, yang mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan pada duha kali ini akan menjadi manfaat buat kehidupan kita. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya serta yang istiqomah di jalannya. Harapan kita semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini yang pertama untuk jamaah haji kita yang insya Allah sebentar lagi akan kembali ke tanah air. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dalam perjalanannya dan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur. Yang mudah-mudahan ibu-ibu yang belum berangkat haji, bapak-bapak, Allah berikan rezeki bisa menunaikan ibadah haji. Bu, mudah-mudahan ibu bisa berangkat haji. Mudah-mudahan tanah yang di Bekasi cepat lakunya. Amin. Ada tanahnya? Nggak ada. Ya insya Allah min haitsu la yahtasib. Ya. Mudah-mudahan ya ada janda di sini. Banyak nggak? Banyak nggak? Mana yang nggak punya suami janda, angkat tangannya. Ya saya doakan mudah-mudahan janda-janda yang ada di Majelis Taklim Islamic Center mudah-mudahan dilamar sama aki-aki. Kontrakannya 300 pintu. Amin. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Ya Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak kita pernah duga-duga insyaallah. Amin, asal punya niat. Dan juga Fatihah ini kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Pimpinan Islamic Center dan juga pengurus Majelis Taklim Ayanda Haji Ike selalu diberikan kesehatan, keistiqomahan. Dan kita yang hadir mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan. Anak-anak kita yang kuliah, yang sekolah, yang di pesantren selalu dalam lindungan Allah. Mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Ahmad Hashimi wa muassis hadal masjid annallaha yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
واغفر لنا ما مضى يا واسعا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, kita mulai. Ibu yang punya handphone, ya, direkam suaranya, ya, dimasukin ke dalam handphone. Yang nanti pulang, ibu bisa buka kembali, ibu ingat kembali pelajaran yang ibu pelajari hari ini. Yang bawa handphone silakan direkam, ya. Kita baca hadisnya sama-sama. Udah disiapkan? Ayo, yang punya handphone dibuka saja, direkam, ya. Ikutin saya sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisabin wujuhuhum kal qamari lailatal badri wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin fastadattu rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Rawahu Ahmad an Abi Bakrah. Abi Bakar, ya. Aku diberikan oleh Allah, ikutin, 70.000 daripada umatku masuk ke dalam surga tanpa hisab. Wajah mereka seperti bulan purnama dan hati-hati mereka atas satu hati, dan ditambahkan kepadaku oleh Tuhanku setiap satu dari yang 70.000 membawa 70.000. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Bakar. Ini hadis yang kita coba kupas hari ini, yang mudah-mudahan nanti jadi renungan kita dan jadi tuntunan kita. Ya, kita mulai. Ibu yang ngobrol, yang main handphone, tutup dulu handphonenya, perhatikan, ya, fokus untuk pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Ketika sahabat dan Nabi sedang duduk bersama dalam satu majelis, tiba-tiba Nabi didatangi oleh Jibril. Dan Jibril memberi kabar kepada Nabi, dan kabar itu disampaikan kepada umatnya. Apa kabar yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis yang kita baca. Kata Nabi kepada sahabat, aku diberikan oleh Allah keistimewaan.
kelebihan dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Di mana kata Rasulullah, aku diberikan oleh Allah bahwa nanti ada 70.000, sab'una alfan min ummati, ada 70.000 daripada umatku, yadkhulunal jannata bighairi hisabin, yang dimana umatku yang 70.000 akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masih ingat pelajaran kita, Bu? Pak, masih ingat nggak? Kata Nabi dalam satu hadits qudsi, Allah mengatakan, bainal abdi wal jannah sab'u aqabat. Antara hambaku dengan surga itu ada 7 rintangan yang harus dilewati. Ahwanuha, yang paling ringan dari yang 7 adalah mati. Yang paling berat adalah al-wuquf baina yadayillahi ta'ala idza ta'allaqal madlum bizzalimin. Yang paling berat adalah berdiri di hadapan Allah atas kezaliman yang pernah dia lakukan. Ini kita semuanya bakal wafat, kita semuanya bakal mati. Kita semuanya akan berhadapan dengan Allah, di mana ada 2 jalan. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Maka orang untuk sampai kepada surganya Allah, dia harus melalui 7 proses perjalanan. Yang paling ringan adalah mati. Pengen masuk surga, jadi harus mati dulu. Itu proses yang paling ringan sebelum masuk ke dalam surga adalah mati. Setelah kematian ada lagi yang namanya alam barzah. Yang kedua nih, ingat ya. Yang ketiga adalah saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, yaumul ba's, hari kebangkitan. Udah? Yang keempat adalah saat kita dihisab, dihitung. Apa yang akan dihitung? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihitung pada hari kiamat adalah sholat kita. Maka kalau sholatnya sudah baik, sholatnya sudah benar, yang lainnya akan ikut menjadi baik dan benar. Puasa kita akan sempurna, haji kita akan sempurna, ibadah sedekah kita akan sempurna kalau sholatnya sudah benar. Ini yang pertama dihisab. Sementara kalau sholatnya rusak, yang lainnya pun akan menjadi rusak. Nanti lain waktu kita bahas tentang sholat, Bu, ya. Jadi tadi mati, kemudian yang kedua apa? Alam bardah, yang ketiga dibangkitkan di padang mahsyar, yang keempat saat kita dihisab. Ini nanti ada yang bakal masuk surga tanpa hisab. Gak ada proses hisab, gak ada yang kelima proses mizan. Begitu dibangkitkan di padang mahsyar, langsung digiring oleh Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khadanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti begitu dibangkitkan di padang mahsyar, insya Allah jamaah Majelis Ta'lim Islamic Center langsung digiring. Mau digiring? Wih, mau digiring? Digiring kemana? Jadi begitu dibangkitkan di padang mahsyar, ibu nggak pakai dihisab, bapak nggak pakai dihisab. Yang kelima, nggak pakai dimizan, ditimbang. Akhlaknya bagus apa enggak? Perilakunya baik atau tidak? Karena kata Nabi, asqalul midan yaumal qiyamah husnul khuluq. Yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat adalah timbangan akhlak.
Ibu sama suami akhlaknya bagus, adabnya bagus, timbangannya akan berat nanti. Tadi mau berangkat ngaji, cium tangan gak sama suami? Cium tangan gak? Yang gak punya suami, udah jangan ngomong, diem aja. Yang punya suami, cium tangan gak? Alhamdulillah. Ibu cium tangan setahun berapa kali sama suami? Hah? Tuh kata Ayanda Haji ke, ada yang cium tangannya cuma setahun 2 kali. Idul Adha sama Idul. Itu adab, etika. Jadi kalau akhlaknya bagus, maka timbangannya akan berat. Setelah di Midan, kemudian proses yang keenam adalah lewat Shiratal Mustaqim. Yang digambarkan oleh Nabi, tajamnya seperti pedang, halusnya seperti rambut. Nabi nanti akan berdiri di samping jembatan Shiratal Mustaqim sambil mendoakan ibu-ibu yang taat kepada Allah, yang akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, ngajinya bagus, didoakan oleh Nabi, Rabbi salim salim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ada yang lewat Shiratal Mustaqim kalbarki, seperti kilat. Yang lewatnya seperti kilat nanti ada. Nih yang duduknya paling depan nih, insya Allah. Wih, yang duduknya paling depan nanti lewat Shiratal Mustaqim seperti apa? Kilat. Ada yang lewat Shiratal Mustaqim seperti kuda yang sedang berlari. Cepat sekali itu. Dan ada lagi yang lewat Shiratal Mustaqim seperti angin. Tuh angin kecepatannya Bu nggak kelihatan sama kita. Ada lagi yang lewat Shiratal Mustaqim bil jari, sambil lari. Ada lagi yang lewat Shiratal Mustaqim sambil jalan. Ini kira-kira yang jamaah duduknya paling belakang sambil apa ini? Lewat Shiratal Mustaqim. Ada lagi yang lewat Shiratal Mustaqim, maaf, sambil ngesot karena kurang amalnya. Nih saya mau tanya, kira-kira kalau yang ngajinya ngantuk nanti lewat Shiratal Mustaqim sambil apa ini? Sambil ngantuk juga. Nah setelah lewat Shiratal Mustaqim, proses yang ketujuh adalah berdiri di hadapan Allah atas kedoliman-kedoliman yang pernah kita lakukan di dunia. Di sini banyak orang yang rugi, yang sholatnya habis karena dia melakukan kezaliman. Sholatnya diambil, diberikan kepada orang yang didolimi. Puasanya hilang, kenapa? Karena dia melakukan kezaliman, diambil puasanya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ini 7 proses. Yang paling berat yang terakhir. Baru setelah itu ibu akan masuk ke dalam surganya Allah. Ada apa? Ayo. Nah ini nanti lewat Shiratal Mustaqim Bu, seperti kilat ini. Karena tahu Ustadz lagi aus, ya dituangin. Insyaallah, amin ya robbal alamin. Ya. Begitu sebelum masuk ke dalam surga, Allah suruh minum telaga Al-Kautsar. Maka siapa yang minum telaga Al-Kautsar, dia tidak akan haus selama-lamanya di dalam surga. Nih Pak Ustadz Said tahu benar ini. Saya mau kasih contoh nih. Qurannya dibawa aja. Hei, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya minum? Kenapa saya minum? Nanti insya Allah ibu sebelum masuk ke dalam surga disuruh minum telaga Al-Kautsar. Ya, yang manisnya lebih manis daripada madu, yang putihnya lebih putih daripada susu. Maka siapa yang minum telaga Al-Kautsar, dia tidak akan haus selama-lamanya di dalam surga. Udah paham nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya minum?
Hei, kenapa saya minum? Kalau saya nggak haus, nggak minum. Nanti sebelum masuk ke dalam sorga, ayahanda Haji Ike disuruh minum telaga Al-Kausar. Nanti ayahanda di sorga nggak merasakan haus. Pertanyaan saya, kira-kira di sorga minum nggak? Bingung kan? Di sorga minum nggak? Minum nggak di sorga? Nih, liatin, dengerin. Sambil lihat, pikirin, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum. Kenapa saya minum? Kalau saya nggak haus, nanti di surga orang tidak merasakan rasa haus karena udah minum telaga Al-Kausar. Pertanyaan saya, di surga minum nggak? Yang bilang minum angkat tangannya, minum nggak? Minum nggak? Tuh yang angkat tangan yang di belakang bilang minum. Minum nggak? Kalau nggak haus minum nggak? Di surga minum, Ibu. Ustadz kan nggak haus. Wa aqwabum maudu'ah, dan gelas-gelas yang tersusun rapi, yang terbuat dari kristal mutiara. Mubazir, gelas nggak dipakai buat minum. Ustadz kan di sorga nggak haus, udah minum telaga Al-Kausar, kok minum? Minumnya bukan buat menghilangkan haus, minumnya buat kenikmatan. Udah paham? Paham? Jadi di sorga minum nggak? Kenapa minum? Kan nggak haus. Buat kenikmatan. Ini saya minum air putih buat apa? Wih, air putih buat apa? Ngilangin haus. Kalau buat kenikmatan harusnya apa di sini? Oh, beda. Di sorga nanti penuh dengan kenikmatan. Kita nggak lapar, kita nggak haus. Yang ada adalah kenikmatan yang nggak pernah habis-habis. Maka orang yang melakukan kezaliman, habis kebaikannya untuk membayar orang-orang yang dia zalimi. Sudah paham? Nah, yang ingin saya bahas hari ini, dari 7 proses tadi, ada 70.000 daripada umat Nabi yang nggak ada proses hisab. Langsung digiring masuk ke dalam surga. Begitu dibangkitkan di padang mahsyar, digiring oleh Allah masuk ke dalam surga, cuma ada 70.000. Ini kira-kira kita masuk nggak ini? Masuk apa enggak? Insya Allah, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, ngajinya paling belakang, insya Allahnya paling kencang. Insya Allah, Ustaz. Lihat di sini, ya. Kata Nabi, begitu sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, doakan saya masuk yang 70.000. Kamu dapat. Ada lagi, ya Rasulullah, doakan aku masuk 70.000. Kamu dapat. Itu berebut sahabat angkat tangan minta didoakan masuk yang 70.000. Sampai kemudian ada seorang sahabat Ukasyah angkat tangan, ya Rasulullah, doakan saya masuk 70.000. Kata Nabi, kamu dapat. Yang terakhir kamu. Sehingga sahabat yang lain mau angkat tangan gak jadi. Ya Allah, saya gak kebagian. Dia sedih, Bu. Ya Allah, saya kurang cepat angkat tangannya. Coba tadi saya angkat tangan, didoakan Nabi masuk yang 70.000. Itu yang gak sempat angkat tangan bersedih. Tiba-tiba Jibril turun kembali menyampaikan kabar kepada Nabi Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad ditambahin kuotanya untuk masuk ke dalam surga. Jadi bukan haji aja tambahan kuota. Untuk masuk ke dalam surga ada tambahan kuota. Tambahannya berapa? Dari satu yang 70.000 membawa 70.000 lagi. Kira-kira kalau 70.000 kali 70.000 berapa, Bu? 4.900.000. 49 juta apa 4.900.000? Nyampe nggak ke kita? Nyampe nggak ke kita?
Ini statement ini, hadis ini disampaikan udah 14 abad yang lalu. Umat Nabi Muhammad udah berapa triliun banyaknya. Nyampe nggak ke Jamaah Islamic Center? Di sini untungnya, Bu, ada sahabat yang bertanya. Pertanyaannya apa? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka disifatilah orang ini yang bakal masuk surga tanpa hisab dengan sifat hum la yarkun wala yastarkun wala yatatayyarun wa 'alallah falyatawakkalun. Untungnya disifati oleh Nabi. Kalau disifati oleh Nabi, hitungan angkanya bisa hilang. Kalau ibu punya sifat yang 4 ini, akan masuk surga tanpa proses hisab. Apa yang 4 ini? Yang pertama, hum la yarkun, orang yang nggak pernah berobat, orang yang nggak pernah diruqyah. Pak Said pernah sakit nggak? Pernah berobat? Pernah berobat nggak? Ya nggak masuk. Pernah sakit nggak? Kudungan merah ini. Pernah sakit nggak? Pernah berobat? Ya nggak masuk juga. Jadi yang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, hum la yarkun, orang yang nggak pernah diruqyah, orang yang apabila sakit nggak pernah berobat. Saya mau tanya di sini, yang nggak pernah berobat siapa? Yang nggak pernah ke dokter siapa? Yang nggak pernah ke rumah sakit siapa? Padahal berobat itu adalah ikhtiar. Wajib ikhtiar buat kita. Kok hadis ini mengatakan mereka nggak pernah berobat? Sekarang saya mau tanya nih Ibu. Ibu sakit, Ibu berobat ke dokter, Bapak berobat ke dokter. Saya mau tanya, begitu kita berangkat ke dokter, kita berobat, jaminan sembuh nggak? Jawab. Kalau kita ke dokter, kita sakit, jaminan sembuh nggak? Jaminan sembuh nggak? Pak, Bapak kalau sakit nggak berobat ke dokter, bisa sembuh nggak? Kok bingung sih? Ibu sakit, ibu nggak berobat ke dokter, bisa sembuh nggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau kita berangkat ke dokter, jaminan sembuh belum tentu. Jadi saya mau tanya, yang ngobatin kita siapa? Nah itu maksudnya. Fa idza maritu fahuwa yasfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Dokter hanya perantara. Boleh nggak kita berangkat ke dokter? Boleh. Tetapi di hati kita nggak boleh meyakini bahwa yang menyembuh kita kan adalah manusia. Dokter aja kalau ngobatin, insya Allah mudah-mudahan Ayahanda Haji Ika bisa sembuh. Bismillah. Tuh. Dokter aja pakai insya Allah. Yang nyembuhkan Allah. Bu, Bu, Nabi Sulaiman punya istri 100. Nabi Sulaiman istrinya berapa? 100. Pada satu malam dia katakan, malam ini aku akan menggauli istriku yang 100, yang mereka nanti akan punya anak menjadi mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Itu Nabi Sulaiman menggauli istrinya satu malam 100 istrinya. Udah jangan dipikirin. Bisa jadi malamnya panjang, kita nggak tahu. Tapi ada riwayat yang mengatakan Nabi Sulaiman menggauli istrinya 100 malam itu. Dia berharap dari istrinya melahirkan mujahid, pejuang-pejuang di jalan Allah. Ternyata dari 100 istrinya nggak ada yang melahirkan anak. Cuma ada satu yang melahirkan, itu pun cacat. Kenapa?
Karena Nabi Sulaiman lupa kalimat insya Allah. Paham di sini? Semua segala-galanya Allah. Kita berobat ke dokter ikhtiar, yang menyembuhkan siapa? Allah. Makanya dokter selalu mengatakan insya Allah. Udah paham nih yang pertama? Ya, kalau ibu bilang dokter yang nyembuhin ibu, lah ibu datang ke dokter aja dokter nanya kok. Waalaikum dokter, waalaikumsalam. Ibu sakit apa? Ditanya sama dokter. Dokter aja nggak tahu ibu sakit apa. Cuman secara medis dianalisa oleh dokter. Oh, bapak mungkin sakitnya ini. Perut bapak sering sakit kalau malam. Iya, sakitnya kenapa? Belum makan, itu lapar, Pak. Ah, ini obatnya. Insya Allah mudah-mudahan mah bapak akan berkurang. Allah akan menyembuhkan. Udah paham nih? Ibu, saya pernah waktu umroh sampai di Mekah itu, Ayanda, panas badan saya. Hampir 40. Sampai saya dengar hadis ini, saya baca hadis ini, saya niat waktu itu belum saya pahami. Begitu jamaah bilang, Pak Ustadz kita ke dokter ya. Enggak, saya enggak mau berobat. Saya mau nikmati sakit saya di Mekah ini. Panas terus naik, Bu. 42, 43. Akhirnya saya enggak kuat, saya panggil jamaah saya, bawa saya ke dokter, enggak kuat saya. Bukan itu yang dimaksud. Berobat tetap berobat, tetapi di hati kita tidak boleh meyakini bahwa yang menyembuhkan kita adalah manusia. Yang menyembuhkan kita siapa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Udah paham di sini yang pertama? Ya, mudah-mudahan saat ini ibu udah berubah lagi. Silakan berobat ke dokter, tetapi tadi keyakinan segala-galanya kembalikan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Udah. Yang kedua, orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, hum la yastarqun. Orang yang nggak pernah mengobati orang. Maaf, ibu kalau anak malam-malam panas, ibu apain? Kompres. Jadi yang ngobatin anak siapa? Yang ngobatin anak siapa? Ibu hanya berusaha, berikhtiar. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Jangan pernah beranggapan kalau kita punya kemampuan bisa menyembuhkan orang, kita punya kemampuan bisa menolong orang, kita punya kemampuan membantu orang lain. Jangan pernah merasa berjasa mengobati orang. Itu maksudnya. Yang bakal masuk surga adalah orang yang punya sikap rendah hati. Nih suami saya, kalau bukan saya istrinya nggak bakal sukses seperti ini. Ini nggak bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu saudara saya, kalau saya nggak kasih pinjam uang, saya nggak bantu, nggak mungkin dia sukses seperti itu. Ingat, kita bisa berbuat kebaikan, kita bisa berbuat kebajikan, datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Udah paham nih yang kedua? Udah paham belum? Udah paham belum? Yang pertama, orang yang bakal masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak pernah berobat. Dia selalu bersandar kepada Allah, adapun berobatnya itu adalah ikhtiarnya. Sementara kembalinya hanya kepada Allah. Yang kedua, sifat orang-orang yang bakal masuk surga tanpa hisab, hum la yastarqun, orang yang tidak pernah mengobati orang. Setiap kali dia melakukan kebaikan, setiap kali dia membantu orang lain, dia meyakini bahwa kebaikan yang dia lakukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering dibaca oleh Nabi Sulaiman. Apa kata bukan Nabi Sulaiman, Nabi Allah Khidir. Yang dibaca oleh Nabi Allah Khidir, Bismillahi masya Allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibu pernah baca doa ini enggak?
Bapak pernah baca doa ini? Nanti buka di Google atau di YouTube doanya Nabiullah Khidir. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira ilallah. Dengan namamu ya Allah, tidak mungkin aku bisa melakukan kebaikan kecuali petunjuk darimu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Dengan namamu ya Allah, tidak mungkin aku bisa menghindar dari kejahatan kecuali juga adalah petunjuk darimu ya Allah. Semua dia kembalikan kepada Allah. Kebaikan yang kita lakukan datangnya dari Allah. Kita bisa menghindar dari kejahatan, itu pun datangnya dari Allah. Seakan-akan kita tidak pernah mengobati orang. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Dengan namamu ya Allah, tidak mungkin aku bisa mendapatkan kenikmatan kecuali kenikmatan itu datangnya dari Engkau. Coba saya mau tanya nih, jaminan nggak ibu punya duit banyak, ibu akan merasakan bahagia? Jaminan nggak? Mendingan mana ibu nggak punya harta, miskin bahagia, daripada harta berlimpah kaya tapi nggak bahagia? Mendingan mana? Ini jamaahnya Ayanda Haji Ike emang pinter-pinter ini. Mendingan kaya, harta banyak, bahagia. Tapi jaminan nggak masalahnya? Ya udah, ini luar biasa ini, Mbak ya. Masuk 70.000 ini. Amin. Jadi kenikmatan yang kita rasakan itu bukan kita yang mencipta. Bukan kita yang memberi. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang hidupnya sangat sederhana, harta tidak berlimpah tapi bahagia hidupnya. Dan kita lihat berapa banyak orang yang membeli kenikmatan, merampas kenikmatan dengan hartanya, hidupnya nggak bahagia. Koruptor, duitnya berlimpah bu, mengambil hak orang lain, tapi hidupnya nggak bahagia. Dia sangka bahwa dengan hartanya dia bisa membeli kenikmatan. Ibu, buktinya alhamdulillah, sedikit harta kita duduk di majelis taklim, hati ibu bahagia, senang. Makanya makana min ni'matin faminallah. Kenikmatan itu datangnya dari Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nih nanti dibaca tuh supaya ibu nggak jadi orang yang serakah, orang yang sombong. Nabiullah Khidir itu cerdasnya luar biasa, pinternya luar biasa. Sampai Nabi Musa diperintahkan belajar kepada Nabiullah Khidir, karena Nabi Khidir tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan kebaikan kecuali datangnya dari Allah. Tidak mungkin dia bisa menghindar kejahatan kecuali petunjuk dari Allah. Tidak mungkin dia merasakan dapat kenikmatan kecuali datangnya dari Allah. Semua kembali kepada Allah. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah. Ikutin saya. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Ini kayaknya mesti pelan-pelan ini ya, kepanjangan. Ulangin. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah hafal? Udah hafal belum? Belum. Buka lagi handphonenya, rekam. Biar nanti di rumah dibaca. Setiap habis sholat kita baca tuh doa dari Nabiullah Khidir, yang kita akan menjadi orang yang punya sikap rendah hati. Udah siap semuanya? Udah siap? Saya ulangin ya. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira ilallah. Dengan namamu ya Allah,
tidak akan mungkin aku berbuat kebaikan kecuali datangnya dari engkau. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Dengan namamu ya Allah, tidak akan mungkin aku menghindar dari kejahatan kecuali petunjukmu. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Dengan namamu ya Allah, tidak mungkin aku mendapatkan kenikmatan kecuali datangnya dari engkau. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan namamu ya Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya kekuatan darimu ya Allah. Nah, ini doa yang kita baca. Ya, mudah-mudahan ibu udah tahu artinya. Setiap habis sholat kita bisa baca. Amin ya rabbal alamin. Udah, yang keberapa tadi? Yang keberapa? Pertama, nggak pernah diapain? Berobat. Yang kedua, tidak pernah merasa mengobati orang. Yang ketiga, mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah hum la yatatayyarun, orang yang tidak percaya kepada burung. Apa maksudnya tuh burung? Mistik. Ini kadang-kadang nih orang-orang dulu, Bu, itu kalau malam-malam kedengaran suara burung suka ngomong apa itu? Ya, lagi enak-enak duduk tiba-tiba ada dengar suara burung kek kek kek. Wah, ada orang yang mau mati. Taunya dari mana? Mitos. Ya, itu nggak boleh percaya kepada yang begitu. Kalau pengen masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, nggak boleh lagi percaya kepada dukun, nggak boleh lagi percaya kepada paranormal, nggak boleh lagi percaya kepada bintang-bintang. Kita kan masih tuh, bintangnya apa? Libra, Sagittarius, wah Virgo, sampai dibikin lagu tuh ada lagu Virgo itu. Ya, seakan-akan itu menentukan segala-galanya. Tidak, itu nggak boleh, tinggalkan. Ketahayulan, mistik-mistik itu ditinggalkan. Baru yang terakhir, yang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, wa 'alallah falyatawakkalun. Kepada Allah mereka bertawakal diri. Udah, saya ulang. Yang pertama tadi apa? Mereka tidak pernah berobat. Yang kedua, tidak pernah mengobati orang. Tidak pernah merasa berjasa kepada orang lain. Yang ketiga, mereka tidak percaya kepada yang berbau mistik. Yang keempat, kepada Allah mereka tawakal diri. Artinya dari yang tiga ini kembalinya kepada ujung. Siapa yang bakal masuk surga adalah orang yang punya sifat tawakal tinggi kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berobat, maka kesembuhanku aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Tawakal. Ya Allah, aku sudah membantu orang lain karena pertolonganmu ya Allah. Pahalanya bukan aku yang menentukan, Engkau yang menentukan pahalanya kebaikan. Aku tidak pernah merasa mengobati orang, tidak pernah merasa membantu orang lain. Tidak percaya kepada mistik, dia hanya percaya kepada Allah. Dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang hebat Bu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu contoh tawakal Ibrahim yang luar biasa. Jarang orang punya perilaku yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud, sebentar lagi Nabi Ibrahim akan dilempar, kobaran api sudah menyala, idja'a Jibril, tiba-tiba didatangi oleh Jibril. Ibrahim, sebentar lagi kau akan dilempar oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api. Apa kata Jibril? Perlu bantuan gak Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Aku gak butuh bantuanmu Jibril. Kenapa kau tidak butuh bantuanku? Kata Jibril, sebentar lagi kau akan dibakar. Engkau makhluk, aku makhluk, api makhluk, Namrud yang jahat, yang zalim juga adalah makhluk. Nggak ada makhluk yang bisa menolong sesama makhluk. Yang hanya bisa menolong makhluk adalah Al-Khaliq yang menciptakan makhluk. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Ya aku Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah.
Mau dibakar gimana? Aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Begitu dilempar Ibrahim dalam kobaran api, Allah perintahkan kepada api yang menciptakan adalah Allah. Allah perintahkan kepada ciptaannya, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Berhari-hari Nabi Ibrahim ada di dalam kobaran api, nggak ada selembar benang pun yang terbakar. Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Kenapa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nih? Paham? Ibu mau coba, Bapak mau coba nanti ambil korek api, tawakal kepada Allah, nyalahin korek api, ya, baca ayatnya, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, bakar tangan ibu. Saya yakin angus, Bu. Kenapa? Tingkatan tawakal kita masih rendah. Ibrahim sudah sampai pada tingkatan tawakal yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Ada berapa tadi? Ada berapa? 4. Tidak pernah berobat. Tawakalnya kepada Allah. Berobatnya boleh nggak? Boleh. Ikhtiar wajib. Yang kedua, tidak pernah mengobati orang. Jangan pernah merasa berjasa kepada orang lain. Pengurus Islamik di sini, Pak Haji Ike, Ayanda Haji Ike, Pak Said dan semua. Nih kalau bukan saya nggak bakal begini. Ilangin itu. Ya, kita bisa begini karena datangnya dari Allah. Nih kalau bukan saya yang ngajar nggak begini. Nah itu berarti nggak bakal masuk tuh yang kayak begitu. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan datangnya dari Allah. Yang ketiga, mereka tidak percaya kepada burung. Manusia, ya, dia tidak percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kepada Allah mereka bertawakal. Mudah-mudahan ini 4 sifat ibu punya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ntar pulang datang ke rumah minta maaf sama suami. Ibu barangkali sering ngomong, nih kalau gua bukan istri lu nggak begini nih. Lihat nih, jarang perempuan kayak begini. Bu, udah salah tuh. Nanti juga bapak-bapak, kalau bukan saya sebagai suami kamu, kamu nggak bisa begini. Itu hilangin semua. Kebaikan yang kita lakukan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah a'lam bissawab. Alhamdulillah 45 menit materi yang saya sampaikan. Ya, yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah orang yang pernah melakukan dosa besar punya harapan untuk masuk surga dan bisa? Dan kedua, kalau kita ibadah mengharapkan pahala dari Allah, apakah itu masuk dalam kategori ikhlas karena dengan Allah? Terima kasih. Yang kedua apa tadi? Apa? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Udah paham yang sebelah sini? Kayaknya yang belum paham sebelah sini. Udah, bapak-bapak barangkali? Ada bapak-bapak yang mau ditanyakan? Ayanda Haji Ike.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ayo fokus kemari ya. Fokus, ini pertanyaan, 3 pertanyaan dari... Nah, ada satu lagi. Sudah, terakhir ya. Supaya cukup waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah ini, kalau kita nggak pernah ada budget antara penangguhan orang bisa masuk surga. Bagaimana seorang nggak ada sakit itu kan pasti juga kita sebagai dokter, sebagai perawat kalau misalnya sakit dan tahu itu justru itu pasti yang bisa menyembuhkan kalau anaknya sakit. Terus kalau misalnya sakit, kalau nggak dibawa ke dokter itu langsung meninggal atau bagaimana Pak? Itu bagaimana Pak? Terus masalah mitos yang belum lagi kalau nggak percaya ada mitos itu pasti nggak tahu kalau ada keluarganya yang meninggal. Kalau misalnya ada burung pasti selalu ada yang meninggal keluarganya. Ya, udah. Nah, ini Ibu, ya ada berapa? 4 pertanyaan, ibu-ibu 3. Udah, bapak-bapak 1. Perhatiin ya, yang kegiatan yang lain stop dulu supaya nanti ada hikmah. Ya, ada ilmu yang kita dapatkan. Pertanyaan yang pertama tentang dosa besar ya. Dan juga pahala. Tadi ibu siapa itu yang bertanya tentang dosa? Ya. Orang yang melakukan dosa besar apakah mungkin masuk ke dalam surga? Gini, tidak ada dosa besar kecuali dia bertobat. Habis dosa besar. Nggak ada dosa kecil, kalau terus dilakukan berarti menjadi dosa besar. Maka setan selalu bersumpah di hadapan Allah, dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku panjang umur sampai aku bisa menggoda manusia. Madama arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh itu ada dalam jasadnya, aku akan terus menggoda manusia sehingga manusia melakukan dosa. Allah persilakan, silakan. Kau goda tuh hamba-hambaku, tapi ketika mereka melakukan dosa, mereka bertobat kepada aku yang mengampunkan dosa-dosa mereka. Maka mungkinkah orang yang berbuat dosa masuk ke dalam surga? Mungkin dengan cara dia bertobat kepada Allah. At-taib minadz dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat sama seperti orang yang tidak berbuat dosa. Tapi dengan beberapa syarat. Nanti larinya ke Ayanda Haji Ike nih. Jawabannya. Kalau dosa kepada Allah, minta ampunnya kepada Allah. Kalau dosanya kepada manusia, minta maaf kepada manusia. Kalau ada pejabat korupsi, minta maaf sama 200-300 juta rakyat. Bahwa haknya sudah diambil. Kalau kamu cuma minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, hasil korupsi kau bangun masjid 10, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau bertobat sampai air matamu habis, tetapi kau tidak minta maaf kepada rakyatmu, Allah tidak akan mengampunkan. Paham di sini? Ya, jadi tadi yang nanya mana itu?
Oh, yang nanya malah ngobrol. Itu ya, ini dia. Daya. Jadi ibu bertobat, syarat bertobat satu, menyesali dosa yang kita lakukan, meninggalkan dari dosa yang kita lakukan. Pertama menyesali. Menyesali dosa yang kita lakukan, ya, sesali. Ya Allah, kenapa saya melakukan dosa itu? Ada rasa sesal. Yang kedua, ya Bu ya, jangan mengulang kembali dosa yang pernah kita lakukan. Dan kemudian bertobat, minta ampun kepada Allah. Kalau habis bertobat dikerjain lagi, nah itu yang nggak diampunkan oleh Allah. Seperti bercanda kepada Allah, bermain-main. Tapi kalau dosa kepada manusia, tambah satu lagi, harus minta redhonya dari orang yang dia zalimi. Dah paham? Jadi beratan mana, dosa kepada Allah atau dosa manusia? Dosa kepada siapa? Manusia. Ibu misalnya ngomongin orang tuh, nih contoh, ibu lagi dengki sama tetangga ibu. Ibu ngomongin tuh, pantes rumahnya bagus, baru beli kendaraan, berangkat umroh, berangkat haji, pasti ada yang nggak beres nih nyari duitnya. Saya sering lihat tuh bininya kalau malam suka bawa baskom sama lilin. Itu dosanya kepada siapa itu? Kepada siapa? Manusia. Minta maaf. Tuh. Paling berat dosa sama manusia. Ya, insya Allah kalau kita bertobat, dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Dan kemudian yang kedua, pertanyaan tentang pahala. Boleh nggak kita ibadah mengharapkan pahala? Boleh. Cuman seperti anak kecil. Anak kecil kalau disuruh beli sesuatu nggak diupahin, jalan nggak? Jalan nggak? Enggak. Nah sini, nih beliin ibu telur 1 kilo. Nah ini upahnya 5.000 buat kamu. Baru dia jalan. Kita sholat, kita puasa, ngarepin pahala aja. Kayak anak kecil. Padahal nggak ada orang yang masuk surga dengan amal ibadahnya, dengan pahalanya. Sampai ketika Nabi katakan la yadkhulal jannah rajulun bi amali. Nggak ada orang yang masuk surga dengan amal ibadahnya. Sahabat kaget, ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Bagaimana dengan engkau? Iya, walaupun aku nggak mungkin aku masuk surga karena sholatku, karena puasaku. Illa ayataghammadani Allah birahmati wa fadli. Kecuali aku masuk surga karena karunia rahmat Allah. Nih, saya mau tanya nih, emang ibu udah pantas masuk ke dalam surga? Ibu udah ngaji ke Islamic Center, nanti pulang siang ada pengajian, ibu berangkat lagi ngaji. Malam ibu bangun sholat malam, ibu baca Quran. Emang pantas ibu masuk ke dalam surga? Berapa waktu yang kita pakai untuk ibadah kepada Allah, berapa kenikmatan yang nggak pernah berhenti Allah berikan kepada kita, bisa nggak kebalas? Ayo hitung-hitungan. Kesehatan yang Allah berikan nggak bisa dibayar dengan uang. Udara yang kita hirup, kemampuan bisa ibadah, itu datang dari Allah. Jadi orang bisa melakukan kebaikan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 tingkatan. Ada orang ibadahnya nyari pahala. Yang kedua, ada orang ibadahnya mengharapkan surga. Dan yang ketiga, ada orang yang ibadah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tinggi. Abu Nawas saja Bu, dia minta kepada Allah, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhanku nggak pantas aku mendapatkan surga Firdaus. Tapi nggak kuat kalau aku ditaruh di dalam neraka. Tahu diri Abu Nawas. Kita yang kadang-kadang dosa kita banyak kepada manusia, ibadah kita bagus kepada Allah. Allah katakan belum pantas kamu mendapatkan surgaku. Kenapa? Karena hubunganmu kepada manusia buruk sekali. Ya, jadi mudah-mudahan nanti dirubah mindsetnya. Ya, kalau kita nganggap ibadah kita sudah cukup masuk ke dalam surga, padahal kenikmatan Allah nggak keukur diberikan kepada kita. Udah, yang kedua masuk surga mengharapkan surga. Itu juga dinaikin lagi, ibadah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah? Permohonan Ibu Darmina ini lagi dirawat di ICU, mohon didoakan. Oh iya, ya bentar sih. Kalau di mana di Sibolga? ya, Rumah sakit?
Udah, yang kedua, pertanyaan tentang hisab dan midam. Ya. Apa perbedaan hisab dan mizan? Ya, tadi siapa yang nanya? Ibu siapa? Siapa tadi? Hisab dan mizan. Ya, udah. Ini yang nanya dengerin, ibu yang nggak nanya juga dengarkan. Hisab itu tadi saya udah terangkan. Yang pertama dihisab adalah sholat kita. Kalau sholat kita sudah baik, sudah benar, maka nanti ibadah yang lainnya pun akan benar. Artinya apa? Orang bisa benar sodakohnya, orang bisa benar baca Qur'annya, orang bisa benar hubungan kepada manusia kalau sholatnya sudah benar. Karena sholat itu adalah tiang agama. Jadi ibu bapak nggak usah heran, kok itu orang udah sholat tapi bakhil, sholatnya nggak benar. Jadi yang pertama dihisab adalah sholat kita. Pernah nggak saya sampaikan di sini? Waktu kita berdiri dapat apa dalam sholat kita? Masih ingat nggak? Ya Allah, dia lupa lagi. Nih, jadi panjang nih. Ya. Ketika kita berdiri di dalam sholat nih bu, idza qomal abdu fi sholatihi. Bu, nanti nggak ada yang nanya lagi, udah paham semua, jangan ngobrol. Kata Nabi, idza qomal abdu fi sholatihi, apabila orang berdiri di dalam sholatnya, maka sepanjang dia berdiri, zurral birru ala ra'si, Allah taburkan kebaikan di atas kepalanya. Sampai kapan kebaikan berhenti? Hatta yarka, sampai dia ruku. Jadi kalau dia berdirinya benar, sholatnya benar, kebaikan akan berlimpah. Maaf, taraweh 20 rakaat cuman 7 menit. Berdirinya berapa lama? Dapat apa kamu berdiri dalam sholat? Nabi ketika berdiri dalam sholat, selesai Fatihah, nggak kurang dari 100 ayat yang dibaca. Karena Nabi tahu sepanjang dia berdiri, kebaikan ditumpahkan oleh Allah. Maka nggak mungkin orang itu melakukan kebaikan kecuali qiyamnya, berdirinya dalam sholat itu udah benar. Udah paham di sini? Sampai kapan kebaikan berhenti? Hatta yarka, Allahu Akbar. Begitu kita ruku, kebaikan berhenti. Allathu rahmatullah, Allah taburkan rahmat kasih sayang dia. Dia akan sayang kepada orang lain kalau rukunya udah benar. Dia mau bersedekah, dia mau berbagi kepada yatim, kepada fuqara, kepada masakin, karena rukunya udah benar, kasih sayangnya berlimpah. Gimana kita bisa sayang kepada Allah, kepada manusia, kalau Allah aja nggak memberikan kasih sayang kepada kita? Gimana kita bisa berbuat kebaikan kalau kebaikan aja kita nggak dapatkan dalam sholat kita? Udah paham? Sampai kapan rahmat Allah berhenti? Hatta yasjuda, sampai kita sujud. Saat itulah pintu langit terbuka, doa kita diijabah oleh Allah. Kapan doa dikabulkan? Ketika kita punya sikap rendah hati, sujud, kita nggak ngerasa sombong pada manusia. Udah paham di sini ya tentang hisab. Mizan, apa itu mizan? Mizan itu adalah akhlak kita. Kalau akhlak kita bagus, ya kepada manusia cakep, timbangan kita akan berat nanti pada hari kiamat. Ya. Akhlak ibu sama suami, assalamualaikum papa, waalaikumsalam. Minta maaf ya, selama ini mama barangkali kurang melayani papa, banyak salah. Cium tangan suaminya, akhlaknya cakep bener. Ya udah papa maafin, ini ada ATM, ada 20 juta, terserah buat mama. Habis cium tangan berapa kali? Cium tangan berapa kali? Nih saya ajarin. Cipika-cipiki. Nih dengerin yang benar. 1, telapak tangan suami. Yang ketiga, taruh tangan suami di ubun-ubun kita. Di sini nih. Bukan cipika-cipiki. 1, 2, taruh. Minta berkah, redho dari suami. Insya Allah kalau udah cium tangan bolak-balik 3 kali, ATM diberikan kepada kita. Amin. Udah paham ya? Udah, pertanyaan yang ketiga tadi udah kejawab ya Ayanda Jika ya. Nah yang terakhir tadi, nah ini yang terakhir nih, ibu dari awal tadi denger nggak?
Ibu, nggak mungkin dong kita nggak ngobatin orang. Kita sebagai seorang ibu melahirkan. Maksud tidak pernah ngobati orang dan tidak pernah berobat. Saya ulang. Ya, saya ulang nih ya. Supaya paham nih. Hum la yarkun, orang yang tidak pernah berobat. Artinya tidak pernah berobat, dia berobat. Cuman yang menyembuhkan itu bukan orang yang ngobatin. Bukan dokter, tapi Allah. Itu hanya ikhtiar, wajib hukumnya. Udah paham? Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah mengobati orang. Artinya bukan kita nggak pernah, dokter nggak bisa masuk surga, bukan. Tidak pernah merasa berjasa kepada orang lain. Karena kita bisa melakukan kebaikan, datangnya dari siapa? Allah. Nah itu paham. Udah ya. Apalagi kemudian mitos, jangan percaya sama mitos. Ibu jangan duduk di depan pintu. Nanti apa? Apa itu kalau duduk nggak boleh di depan pintu? Dilamar urung. Ibu duduk depan pintu ngalangin orang lewat. Orang melewat susah. Jangan masukin jarum malam-malam. Ya nggak kelihatan malam tuh. Siang. Itu mitos-mitos yang kayak begitu tinggalin. Udah ya. Ini ada burung kek pasti ada yang mati. Emang yang menentukan kematian siapa? Burung? Bukan.